Assalamualaikum Sobat Steven semua. Steven Institute mempersembahkan International Steven License Trainer Carnival. Sebagai bentuk syukur kami atas nikmat waktu dan ilmu yang Allah karuniakan. Barang siapa menunjuki kepada kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Dan inilah legacy kontribusi kami, para trainer Steven yang siap untuk tangguh dan terus bertumbuh. Hidup perlu untuk dicetak nurani, sistematis setiap kata, berpengaruh menggugah asa, sukses mulia, karakter sejati, menginspirasi, selalu di hati, Steven Trainer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dan teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, serta sukses mulia. Selamat datang di International Steven License Trainer Carnival. Sesaat lagi akan ada trainer muda yang akan menyampaikan dan menyajikan materi yang sangat cantik, yang sangat elegan sekali materinya. Dan teman-teman wajib banget nih, orang selling, marketing, ataupun siapapun yang saat ini sedang melakukan bisnis penjualannya, yuk sini merapat. Kita akan sama-sama membongkar bagaimana rahasia menjual yang efektif. Dan sayang banget, dalam waktu 30 menit ke depan, kalau teman-teman harus melepaskan begitu saja. Yuk, segera merapat dan segera simak. Dalam Sell is Sold, beliau ini mempunyai segudang pengalaman sebagai leader, konsultan, serta motivator sebuah brand elektronik ternama di Indonesia. Please welcome Imam Uwais. Oke. Terima kasih Mbak Ulan. Boleh dong kasih aplaus buat Mbak Ulan yang sudah mengedukasi saya yang luar biasa, membuat saya lebih semangat karena energi Mbak Ulan ikut membawa saya menjadi orang yang hari ini spesial untuk Anda semua, memberikan materi bagaimana tips menjadi seorang penjual yang handal. Yes, rekan-rekan semuanya. Saya ada pantun nih ya. Minyak wangi mahal harganya, belinya di Mall Cijantung. Selamat pagi, siang, malam, dan sore semuanya. Semoga video ini membuat Anda semakin berilmu dan beruntung. Terima kasih. Yes. Teman-teman, hari ini spesial buat Anda seorang penjual, karena pada umumnya di era pandemi ini, salah satu alat untuk survive yaitu kita bisa menambah skill baru dalam kehidupan kita, yaitu ahli dalam menjual. Nah, rahasia menjual yang efektif secara 30 menit saya akan kupas tuntas setajam silet. Oh, baik ya. Ya, rekan-rekan semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri karena ada istilah tak kenal maka tak tahu, biar kita bisa saling tegur sapa. Nama saya Imam Uwais dan License Trainer Steven tentunya. Saya sekarang sudah aktif di learning development di PT Modern Land. Ya, pengalaman saya di dunia marketing memang lama di salah satu brand elektronik terbesar di Indonesia, yaitu di Samsung. Ya, nggak boleh sebutin namanya, tapi it's okay, nggak apa-apa, Samsung. Nah, di sini saya mengawali proses bagaimana membuat materi yang benar-benar based on experience. Apa yang saya pernah lewati selama di tahun 2008 sampai dengan sekarang itu saya kemas untuk Anda dalam sesi 30 menit. Ya, rekan-rekan semuanya.
Bagi Anda seorang sales, pernah nggak sih ketemu sama seorang pelanggan, seorang customer yang satu kali pertemuan, satu minggu pertemuan, kemudian satu bulan, nggak closing-closing. Ketemu cuma dikasih PHP, memberi harapan palsu. Sama kayak mantan-mantan yang sudah tiada ya, memberi harapan palsu semuanya. Yes. Nah teman-teman, kalau PHP yang Anda sering alami ketika sedang mau berjualan, menawarkan produk Anda, menawarkan jasa Anda, berarti ini ada yang salah. Kenapa? Nah, ini PHP yang lebih fatal lagi, not about only PHP, tetapi ditolak. Di PHP ini aja sakitnya udah sampai ke hati ya. Apalagi ini di ghosting ya, ditolak hilang gitu ya. Nah, teman-teman, kalau ditolak ya, baru kita mau mempresentasikan produk, kemudian klien kita bilang, "Oh, makasih Mas, saya mau lihat-lihat dulu." "Oh, Mas, makasih. Saya tidak tertarik dengan produk Anda." Oh my God, itu cep. Ya. Nah, rekan-rekan semuanya, kalau kita mengalami dua hal ini, maka akan ada efek domino ya di dalam kehidupan kita yang akan berdampak tidak baik, seperti kita akan kehilangan pendapatan dan kita akan menjadi orang yang tidak puas dalam karir dan dalam kehidupan. Apalagi seorang sales, Anda seorang marketing, Anda seorang owner ya kan, di mana revenue adalah satu hal yang utama yang harus kita cari. Maka dari itu penting kita pahami dulu. Oh iya ya, kalau gue ngalami hal-hal ini terus, padahal sebelum saat pandemi dan sekarang saat pandemi, wah itu fatal banget. Nggak tambah naik, malah tambah tenggelam. Yes, yuk teman-teman semuanya. Maka dari itu kita pahami dulu. Kita itu masuk dalam kategori 4 tipe penjual seperti apa. Dalam vertikal itu adalah orang yang menjiwai. Menjiwai itu dalam konteksnya dia punya passion, kemudian dia hobi di sana, dan dia rela untuk mengorbankan waktunya, kemudian rela untuk berinvestasi ke sana. Nah, inilah menjiwai. Dari hati dia menjualnya. Dengan skill yang sudah dia pelajari tentunya. Yang keduanya adalah yakin. Secara horizontal yang sebelah kanan, ya itu adalah yakin. Dan sebelah kiri tidak yakin. Ketika yang bawah berarti tidak menjiwai. Anda tidak yakin terhadap produk Anda. Kalau misalkan Anda yakin, maka akan terlihat. Maka dari itu, Bapak semuanya, rekan-rekan semuanya, yes. Ketika ada orang yang tidak yakin dan tidak menjiwai ketika dalam dunia sales, maka Anda dalam kategori orang sales yang mati enggan, hidup pun tak mau, yaitu mati suri. Anda tidak yakin sama produk Anda, kok mau jualan? Udah gitu Anda nggak punya passion dalam dunia sales, Anda nggak menikmati pekerjaan Anda. Yes, inilah tipe-tipe orang sales yang ya, mati suri ya. Selanjutnya, orangnya yakin, tetapi dia tidak menjiwai. Dia percaya bahwa produk yang dia jual adalah produk yang terbaik. Gue yakin nih produk ini adalah produk yang terbaik. Tetapi dia nggak punya passion untuk berjualan. Dia nggak enjoy ketika menawarkan produknya. Ya, kecenderungan orang-orang ini adalah orang kaku, pinter knowledge, tetapi tidak punya passion. Ya, ala kadarnya. Tidak ada gairah untuk menjual. Nah, rekan-rekan semuanya, ini yang mungkin pernah rekan-rekan alami ya kan. Kita ditawarkan bahwa dia sangat mempunyai passion untuk jualan, tetapi barang yang dijual itu dia tahu bahwa tidak berkualitas. Dia tahu dalam dirinya itu bahwa gue kerja di sini ya, mohon maaf, sales nipu gitu kan. Ada kata-kata negatif yang memang tersering dalam orang-orang, benak orang, bahwa saya pernah ditipu sama sales gitu kan. Nah, inilah orang-orang yang dia punya passion dalam berjualan, dia happy dalam berjualan, tetapi dia menawarkan produk yang tidak berkualitas dan bad quality gitu ya. Nah, inilah kebohongan yang akan dia sampaikan. Yang terakhir, ini yang harus kita kejar bagi semuanya, bahwa dalam berjualan ini kita harus yakin terhadap produk kita dan tentunya menjiwai. Kita punya passion dan mempunyai entusias dalam menjual produk kita. Sukses akan kita dapatkan. Nah, salah satu rumus biar kita tidak ditolak, salah satu rumus agar kita itu tidak di PHP-in seperti mantan, maka dari itu 30 menit ini akan ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama, yaitu rekan-rekan semuanya pahami dulu langkah-langkah dalam berjualan. Yang keduanya, pahami klien Anda. Yes, rekan-rekan semuanya, pernah nggak Anda men-unboxing sebuah produk?
Mungkin Anda beli di Shopee, atau mungkin Anda di Bukalapak, atau Anda datang langsung ke store tersebut. Anda unboxing, tiba-tiba produk itu, Anda coba-coba, aduh, ini produknya gimana nih? Ini produknya kok kayaknya rusak nih. Kok gimana kok nggak connect? Kemudian Anda memutuskan untuk ada beberapa respon. Di antara respon pertama langsung telepon call center, yang keduanya tekan sama salesnya. Yang ketiganya adalah membaca manual book. Yes, rekan-rekan semuanya. Karena ini pernah saya alami Bapak Ibu semuanya. Ya, ini saya pernah mengalami waktu saya di Samsung, di mana saya diberikan produk langsung dari Korea, disuruh unboxing. Ketika unboxing, saya buka, ini kayaknya, tapi kok nggak mau pairing. Ini adalah salah satu tipenya adalah R3 ya, di mana salah satu speakernya Samsung yang good quality, keren banget, dan penuh dengan tantangan ketika mau mencobanya di awal-awal di tahun 2019 atau tahun 2020. Saya coba, dan ketika saya coba, ini kayaknya rusak nih, ini barang ini rusak. Dan ternyata, wah, ini saya memilih opsi 3, yaitu atau karena saya belum baca manual book-nya kali ya. Nah, akhirnya saya membaca langkah-langkah. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat nih, yaitu ternyata di bawah speaker itu ada tombol kecil yang harus ditekan selama 5 detik. Jadi kalau cuma sekali doang, nggak mau pairing. 2 kali doang nggak mau pairing, harus 5 detik. Nah, ini yang saya salah, ini yang saya miss. Nah, rekan-rekan semuanya, ternyata ketika ini membuat saya mendapatkan sebuah pembelajaran bahwa ketika kita mau sukses, ya, ketika saya mau pairing speaker ini dengan handphone, ya, maka ketika saya ingin sukses, saya pahami dulu langkah-langkahnya. Tidak main asal-asalan. Maka ketika asal-asalan, ya hasilnya akan tidak puas, dikira rusak, or reject, kan begitu. So, rekan-rekan semuanya, langkah-langkah itu penting sehingga kita tidak tersesat. Tersesatnya apa? Ya tadi kita ditolak sama konsumen, kemudian di PHP-in konsumen. Maka dari itu pahami dong, kalau kita seorang sales yang bekerja di floor, ataupun kita adalah seorang admin, seorang sales, atau kita seorang supervisor, manager, pahami dulu langkah-langkah dalam berjualan. Yes, spesial untuk Anda, langkah-langkah ini tidak akan saya tutup-tutupi, tidak akan saya kurang-kurangi. Yang mau belajar, jangan lupa like dan subscribe YouTube-nya Stephen Institute, ya, dan tonton sampai akhir tentunya. Langkah-langkah menjadi seorang yang ahli dalam menjual. Yang pertama adalah preparation, keduanya ada grooming, ketiganya ada greeting, yang keempatnya interaction dan closing. Kelima langkah ini, apabila Anda masing-masing dalam satu step-stepnya, Anda expert, Anda ahli, maka penjualan sudah ada di tangan. Ini pernah saya terapkan di dunia seorang sales di Samsung, ya, elektronik, ya. Seorang sales Samsung, teman-teman lihat, kalau misalkan rekan-rekan datang ke store, baik itu Electronic City, Carrefour, Hypermart, itu pasti ada langkah-langkahnya. Pasti ada langkah-langkahnya. Tidak aja langsung teman-teman ketemu sama salah satu promotor Samsung, tiba-tiba langsung presentasi produk. Silakan Bapak, ini ada produk Samsung, itu enggak. Pasti mengalami 5 fase langkah-langkah yang tentunya resepnya saya akan jabarkan kepada Anda. Yes, teman-teman. Yang pertama, yaitu adalah preparation. Kalau kita ngomong tentang preparation, ibaratnya nih, seorang yang mau perang, ya dululah, anggaplah perang, dulu perang dunia 2. Kalau sekarang kan perangnya sudah tidak lagi perang bom nuklir, tetapi adalah perang digital, ya. Teman-teman, kalau misalkan kita mau perang secara nyata gitu ya, orang tentara mau perang dan cuma bawa badannya saja, kira-kira bakal menang atau enggak? Ketika berangkat lupa, senjatanya ketinggalan di base camp, ya kan? Bomnya ketinggalan. Ini biasanya orang lupaan itu kayak Mbak Wulan, ya. Kemudian bomnya ketinggalan, ya kan? Lah, maju cuma modal badan doang. Apa yang terjadi? Menang atau kalah? Anda sudah bisa menentukan jawabannya tentunya. Maka dari itu, persiapkan dengan baik. Seorang sales yang ahli perlu preparation yang matang. Di antaranya kebersihan, peralatan, dan tentunya adalah promo. Kita bahas yang pertama, yaitu adalah kebersihan. Kita membahas kebersihan seperti booth dan store Anda. Orang yang bersih itu akan ditempatkan oleh orang-orang yang secara ekonomi levelnya tinggi. Ya, mungkin contoh misalkan, ya memang marketnya begitu ya. Jadi kalau misalkan ada toko elektronik, orang yang memang sukanya datang-datang ke Glodok misalkan ya, ke Glodok. Tapi ada juga orang yang suka main ke Central Park. Nah, ini kan secara market berbeda. Ada yang orang mungkin alergi debu, aku nggak mau debuan, kotor, di Glodok panas gitu kan.
Nah, secara leveling ekonomi ini berbeda. Orang-orang yang kualitasnya premium, dia akan lebih suka ya datangnya ke Central Park. Maka di sana ada Best Denki yang memang untuk menjual produk-produk premium gitu ya. Maka dari itu kebersihan bagi Anda yang memang punya store, bagi Anda yang punya showroom, pastikan kebersihan store Anda, booth Anda itu bersih sehingga orang nyaman di sana. Yang keduanya adalah peralatan. Ya, tools. Tools dalam berjualan itu yang sekarang di era digital ya, di era pandemi ini, gadget yang pertama, nomor wahid. Gadget nomor wahid. Kenapa gadget? Sekarang itu gadget di saat pandemi, toko pada tutup. Maka satu-satunya adalah media yang bisa kita gunakan untuk satu, menghubungi klien, SMS 11, menghubungi bahwa ada promo-promo yang menarik. You need gadget ya. Gadget Anda sangat menentukan. Kemudian kalkulator. Misalkan ya, ntar kita akan mempelajari bagaimana karakter-karakter orang pembeli kita. Salah satunya adalah ntar kita akan bahas namanya thinking. Nah, orang thinking ini kan unik, butuh detail, butuh data. Maka kalkulator ini sebagai bukti bahwa Anda itu sudah valid. Hitung-hitungannya apalagi dengan harga yang ratusan juta. Wah, biar valid, pakailah kalkulator. Kemudian sosial media. Banyak orang yang memang menyepelekan bahwa sosial media itu nggak penting lah, yang penting saya buka warung. Enggak. Sekarang di era pandemi, sosial media itu adalah salah satu faktor yang bisa melesatkan omset Anda. Maka dari itu bagi Anda yang punya store, bagi Anda yang punya tempat untuk lapak jualan, jangan lupa daftarkan. Ya. Daftarkan diri Anda ke sosial media, kemudian update produk Anda, baik itu di Instagram, kemudian bisa di Facebook, bahkan di sana Anda bisa berjualan. Bentuk komunitas, ikuti komunitas-komunitas Anda. Kalau misalkan Anda jualan mobil bekas, maka ya udah ikuti komunitas mobil bekas. Dan insya Allah market-market secara digital Anda akan jauh lebih banyak daripada yang offline. Nah, ini sosial media. Sekarang juga banyak. Salah satu partner saya yang memang di Jakarta Semesta namanya Mas Imam itu, dia sedang membuat sebuah sosial media yang khusus untuk digital marketing. Nah, ini keren banget. Jadi bagaimana berjualan lewat TikTok, bagaimana berjualan membuat marketing yang secara lewat Instagram, ini good banget. Kemudian jangan lupa alat tulis. Alat tulis, dan kenapa simpel tetapi terkadang kita bisa lewat gadget ya kan. Tapi kita juga butuh backup, misalkan Anda bisa bawa pulpen atau note yang memang satu-satu ada urgensi yang tinggi gitu kan ya. Kalau di handphone, kalau lowbat atau di handphone atau ketinggalan, kita masih ada backupan alat tulis. Yang ketiganya teman-teman, yaitu promo. Ya, jualan kok hanya jualan, kita tidak memfasilitasi promo. Bagaimana kita mau menarik konsumen Anda? Walaupun produk Anda adalah produk yang berkualitas tinggi, produk Anda adalah produk yang terbaik yang Anda punya. Mungkin bisa dikatakan di Indonesia adalah yang terbaik, tetapi Anda tidak pernah menggunakan media promo. Yes. Ya, itu akan menjadi hambatan tersendiri buat rekan-rekan. Apalagi baru ya. Nah, teman-teman, promo brand Anda, branding brand Anda dengan awal-awal. Seperti mungkin kita tahu bersama bahwa ketika kita pertama kali mendownload Gojek, apa yang Gojek tawarkan? Free, go ride 5 kali, kan begitu? Yes? Nah, Grab pun sama. Jadi kalau awal Anda mau membranding produk Anda, maka pastikan berikan promo. Sehingga orang mencobanya terlebih dahulu, melakukan experience, sehingga Anda akan semakin dikenal, enak ya, simple ya, efektif ya. Nah, begitu teman-teman semuanya. Sehingga brand Anda mulai terbangun. Jangan ngomongin tentang untung terus. Kalau Anda memikirkan untung, dalam jangka waktu beberapa tahun mungkin Anda akan buntung. Ya, rekan-rekan semuanya selanjutnya adalah banking. Coba bekerjasama dengan banking. Bagi Anda yang sudah skala usahanya middle dan up ya, middle dan up, coba bekerjasama. Karena sekarang kartu kredit sudah sangat banyak, bahkan ada kredivo yang bisa 0%, juga banking atau mungkin dengan bank jago sekarang ya. Tawarkan program cicilan. Bekerja sama dengan bank itu penting banget. Bisa 0% itu luar biasa. Orang akan dicari di sini. Ya, atau mungkin kalau nggak 0% bisa dengan bunga ringan. Bisa dengan BCA, Niaga, Citibank, Anjit, Mega. Silakan bekerja sama dengan bank-bank yang
bisa Anda menjadi ajak kerjasama. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme di sana. Selanjutnya adalah e-commerce. Nah, ini adalah e-commerce. Bagi Anda punya lapak, tidak hanya secara nyata, tetapi secara virtual juga ada. Mungkin lapak di Shopee, ya kan? Anda bisa sekarang GoFood, ya kan? Ada Shopee Food. Nah, itu. Coba Anda punya lapak di sana dan berikan didukung dengan promo-promo yang lain. Wah, subhanallah, luar biasa. Ya, bahkan saya punya partner ya, sedang jualan namanya BBM, bakso bakar malam, dan saya diminta untuk menjadi konsultannya, membantu dia, sering diskusi ya. Itu ada di Cijantung, ya, bakso bakar malam, silakan dicek ya. Jadi salah satu kita diskusi bagaimana meningkatkan penjualan bakso itu dia. Itu ternyata menarik banget, challenge bagaimana kita membuat, bagaimana menawarkan di Shopee, kemudian di GoFood di saat pandemi ini malah lebih banyak melalui Gojek ya, atau melalui Shopee Food. Dan akhirnya kemarin sempat tayang di Trans 7, itu luar biasa sekali, dan saya bangga pada sahabat saya yang luar biasa, yang keren ya, dan masuk ke Trans 7. Nah, ini kolaborasi, saya menawarkan beberapa program dan ternyata keren banget hasilnya. Yes, alatnya sudah kita siapkan nih, ibaratnya ya kan. Kita melakukan sudah persiapan, promonya udah kita siapkan, udah cleaning bersih banget. Ya, nyaman. Jangan lupa diri kita pun harus di grooming. Kalau Anda ganteng, Anda cantik, itu adalah pemberian Allah. Tapi bagaimana kalau muka kayak saya pas-pasan? Ya kan, ganteng enggak, jelek iya, cantik enggak, jelek iya. Maka paling enggak, kalau kita enggak ganteng, enggak cantik, kita menarik. Maka itu, yuk kita sama-sama dempul muka kita. Datang ke RH ya. Nah, teman-teman, apa yang perlu kita perhatikan adalah seragam. Seragam Anda, uniform Anda. Berikanlah pakaian yang terbaik yang Anda punya. Parfum juga penting. Ya, kemudian adalah make up. Kita bahas, teman-teman semuanya. Kita bahas dari make up dulu. Laki-laki dandan butuh nggak sih? Jawabannya yes. 100% bagi laki-laki seorang penjual, bagi Anda seorang trainer, public speaker, apapun itu, kalau Anda ada di depan umum, maka pastikan Anda memberikan penampilan yang terbaik. Maka dari itu, kalau make up yang bagus, pertama adalah natural. Kalau terlalu menor nih, kalau Mbak Ulan ini memang menor banget, kayak penyanyi dangdut ya kan. Ya kita sama-sama dangdut Karawang, gitu Mbak Ulan. Ya bersanda ya. Kalau Mbak Ulan ini natural ya, jadi good banget. Jadi secukupnya gitu loh. Kalau seorang sales, Anda mau menawarkan produk Anda, tetapi Anda terlalu menor kayak biduan, orang malah jadi aneh. Ini apa sih? Ya kan? Dia nawarin apa sih? Nawarin produk jasa atau menawarkan jasa dia gitu kan? Ya, pahit. Nah, ini yang natural itu very important ya. Jadi udah cukup seadarnya. Kalau misalkan pakai blush on-nya seadarnya ya kan, pakai ini namanya apa Mbak Wulan ini? Namanya alis ya itu ya. Alis ya seadarnya ya kan. Gak usah pakai alis alis badai atau apalah gitu namanya. Yes, teman-teman. Natural cukup. Laki-laki, perempuan. Kalau laki-laki kayak mana? Laki-laki sekedarnya pakai pemutih lah ya. Jadi biar muka kita nggak kelihatan kusut ya. Udah banyak masalah, kehidupan kusut, mau jualan pun kusut ya Allah, pahit ya. Pahit jabang olahraga ya. Natural. Yang kedua teman-teman adalah konsisten. You konsisten guys. Kalau misalkan perempuan, laki-laki, kalau pagi cantik menarik. Tapi kalau sudah masuk zuhur, kena sholat, kemudian dia kena makan siang, datang ke pecel lele, waduh, keringetan ya kan kayak saya nih kan. Nah ini kan membuat luntur ya kan. Habis wudhu, alisnya yang tadinya alisnya kelihatan tiba-tiba hilang. Tadinya cantik tiba-tiba jadi mak lampir. Kan begitu. Gara-gara alisnya nggak kelihatan, kena air wudhu hilang. Ya istilah semuanya. Ataupun yang tadinya blush on-nya merah tiba-tiba jadi coklat-coklat. Ini blush on apa muka asli nih ketahuan ya. Ketahuan beda antara make up dengan make up. So teman-teman konsisten. Pastikan berilah make up yang memang agak mahal nggak apa-apa, tetapi tahan 1 hari itu. Ya, jadi nggak pagi dandan lagi, siang dandan lagi ya. Bagaimana caranya yang penting konsisten menurut Anda. Jadi Anda akan terlihat menarik pagi, siang, malam apabila Anda sedang bekerja menjadi seorang sales. Parfum. Nah teman-teman, saya pernah jalan-jalan nih ke kota Bogor ya. Dari sana ada elektronik ya, tempat saya bekerja, saya sering visit ke sana. Saya nunggu seorang sales. Saya duduk sambil nunggu anaknya nih, sambil lihatin TV. Saya nunggu, kemudian
saya sudah mulai mencium aroma-aroma kuburan baru, ya. Ini kok kayak bau kuburan, kok lama-lama aku tengok-tengok, ya kan, kok semakin mendekat. Anjir, bau banget, luar biasa nih, apa ada penampakan di sini kan? Tiba-tiba ditepok sama promotor saya, Pak, iya, astagfirullahaladzim, kirain ada apa? Ternyata promotor saya kan, saya panggil ya, sini. Nah, anggaplah namanya Ujang. Jang, sini Jang. Kamu mencium nggak kayak bau-bau kuburan? Enggak, Pak. Coba-coba kamu dekat. Ini parfum kamu ya? Oh iya Pak, ini parfum saya. Coba-coba sini. Kamu pakai parfum apa? Iya nih Pak, tadi saya habis sholat kan. Kemudian ada orang nawarin, parfumnya gocengan. Coba saya mau lihat nih, parfumnya goceng. Parfum goceng kayak apa sih? Saya lihat rekan-rekan semuanya. Dan ternyata parfumnya namanya Malaikat Maghribi. Astagfirullahaladzim. Jangan lain kali, jangan Maghribi. Subuh, jadi setannya udah pada pulang, ya kan? Biar wangi. Yang mungkin Malaikat Maghribi soalnya. Astagfirullah, ini membuat saya Jang, lain kali ya. Kau kalau mau beli parfum, mending kau beli di Indomaret, ya kan? Kalau yang Malaikat Maghribi kau pakai kau di rumah, kau oles-olesin di malam Jumat, ya kan? Nah, jangan kau buat kerja, gitu kan? Oh iya Pak, mohon maaf Pak. Iya, kau sekarang sana, kau tumpuk-tumpukin lah sama ganti-ganti parfum lah, apa Casablanca kayak apa kayak deodoran kau olesin ke muka, sana kau pakai lah kan. Tiba-tiba kau bau kuburan mayat, ya kan? Dikira kau jualan kijing, ya kan? Oh iya Pak. Astagfirullah. Ya ini teman-teman, karena parfum itu kan tidak boleh bahwa ini parfum kesukaan gue ya. Ini daripada gue bau rokok, bau parfum ya, tapi jangan parfum Malaikat Maghribi juga kau pakai gitu kan ya. Bau kuburan baru itu kau dikira Bobby ngefet kan begitu. Ya, jadi pastikan ini tidak terjadi pada kita. Jangan enaknya kita, tapi bagaimana bau itu dicium enak ya. Jangan kalau kayak Mbak Ulan kan tinggalnya di BSD ya. Jadi saya harap baunya pun nggak kayak BSD ya, Bantar Gebang Sanoan dikit itu. Jadi nggak kayak Bantar Gebang. Saya yakin Mbak Ulan baunya ya minimal Casablanca lah, ya kan, yang dapat hadiah dari kupon Ciki. Yes, teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah tidak menyengat tadi ya. Selanjutnya adalah tahan lama. Ya, kalau misalkan kita adalah rekan-rekan adalah orang yang ahli suka ngerokok ya, kita ya monggo, itu adalah kebiasaan Anda. Tetapi jangan sampai masuk pekerjaan, Anda mau ketemu dengan klien, baunya rokok. Pastikan pakailah parfum yang tahan lama sehingga aur rokok itu nggak nempel ke kita. Teman-teman, uniform, seragam. Menurut teorinya Dale Carnegie, ya, dan bagaimana kita memenangkan hati orang, maka kita berusaha untuk memberikan kesan pertama yang baik. Kalau kita tadi nggak ganteng, nggak cantik, paling tidak kita menarik, maka berikanlah seragam yang terbaik. Kalau Anda punya seragam dari kantor, pakai. Kalau misalkan Anda memang tidak ada, maka berilah seragam yang memang menurut Anda itu adalah seragam yang keren. Kayak mau ketemu calon mertua gitu ya. Jadi yang paling terbaik yang Anda punya. Jangan kalau misalkan teman-teman kalau ke mall ganteng banget, cantik banget. Tapi kalau ketemu klien seadanya, itu kebalik dunia. Seragam yang Anda pakai dimulai dari bawah sepatu sampai ke atas, gunakanlah seragam yang terbaik. Karena itu adalah jalan pembuka. Sekali lagi, jalan pembuka gerbang rezeki Anda. Maka pastikan gunakanlah seragam pakaian yang terbaik Anda. Bersih otomatis, karena itu wajib. Udah nggak ada sunnah-sunnah kalau bersih. Itu udah fardu ain, pakai kol-kolah. Ain, ya, fardu ain. Dan selanjutnya adalah style. Sekarang eranya milenial, bro. Yes, bagi Anda seorang penjual ahli marketing, jadilah generasi-generasi yang memang ngikutin sekarang, gitu. Gunakanlah aksesoris yang membuat Anda semakin percaya diri, aksesoris yang membuat Anda semakin ganteng, semakin cantik. Contoh kalau misalnya perempuan pakai jilbab yang terbaik. Kalau misalkan dia punya kalung, pakai kalung yang terbaik. Kalau dia punya jam tangan, pakailah jam tangan yang terbaik. Kalau apa lagi? Kalau dia punya gelang, oke, gelang yang bagus gitu loh. Tetapi ingat bahwa jangan gunakan satu hal yang merusak mata. Contoh, Anda pakai cincin. Walaupun saya tahu belinya ini di cincinnya di Papua, yang Anda gosok kemudian orangnya mau dibeli gitu kan. Tetapi pandangan orang, image orang, kalau orang sudah pakai cincin, wah ini pakai dukun nih. Yes, gitu guys. Kemudian jangan lupa untuk greeting. Greeting itu gampang, ada senyum,
kemudian kontak mata, yang ketiganya adalah antusias. Kalau Anda bersenyum, senyum itu adalah salah satu bagaimana tampilan secara visual pertama yang akan membuat orang bahagia. Maka dari itu rumus senyum di sini adalah senyumlah dengan hati, ya. Kemudian ada rumus senyum 227 ya, mungkin ada, silakan Anda coba 2 kanan 2 kiri dan tahan 7 hari ya, silakan. Nikmati itu 7 hari. Ya, atau mungkin teman-teman untuk senyum biar fast ya, maka coba kita teriak bersama-sama waka wakiki whisky. Nah, waka wakiki whisky ya. Kalau teman-teman sudah ngomong whisky, nah makanya akan nyenyum, nggak whisky nggak bisa, pasti whisky. Nah, senyum ya. Ataupun kalau senyum jangan cuma 2 doang, 27 itu nggak boleh. 2. Kalau 2 ini kayak film azab ilahi. Biarkan dia mati dengan warisan itu. Ya itu ya. Ini jangan 1 doang, maka pastikan 227 ya. Ini rumus yang ada di Kubik Leadership. Maka dari itu rekan-rekan semuanya, silakan ingat, jangan cuma 27. Anda akan diazab ilahi ya. Oke. Nyinyir. Jangan lupa kontak mata. Kontak mata itu ada 2 yang membuat kita terlihat. Pertama, percaya diri, yang kedua adalah kejujuran. Kalau memang Anda agak orangnya pemalu atau biasa malu-maluin, kalau mau nggak mau lihat mata, lihat segitiga, alis, kanan, kiri, sama hidung. Silakan. Kalau nggak mau lihat mata, ya, asal jangan merem, ntar nabrak. Ya, begitu. Jadi lihatlah segitiga ini kalau Anda malu, ya, alis sama hidung. Silakan. Kalau takut lihat mata. Yes, teman-teman semuanya. Kalau orang yang sambil jelasin produknya dia sambil nunduk, lihat kanan, lihat kiri, ini pasti kelihatan orang-orang yang percaya diri. Pede lah dia nggak paham produk atau memang dia nggak pede dengan dirinya sendiri. Yes. Yang keduanya adalah jujur. Orang kalau ditanya, kemudian dia selalu menggerakkan matanya ke atas kiri, maka dia sedang merespon bagaimana dia membentuk kerangka-kerangka atau biasanya adalah alasan. Maka dari itu, ya ini kelihatan. Benar nggak? Ini adalah ngeles ya. Dalam dunia psikologi mungkin rekan yang sudah ahli, silakan ya. Kontak mata itu bisa kita lihat bahwa dia jujur atau enggak. Antusias, orang yang antusias, orang yang memang hobinya adalah jualan atau dia pengen ahli menjadi jualan, maka dari itu teman-teman itu dengan berpikir positif, nggak usah mikirin dia itu mau beli atau enggak. Yang penting kita greeting, ya. Jangan berpikiran bahwa dia adalah rojali, rombongan jalang beli, ya kan? Se-RT, sekeluarga datang semua. Ataupun dia robana, rombongan banyak nanya, udah walaupun rombongan datang ke kita, nikmatin. Ataupun dia PHP, pemberi harapan palsu. Niatnya beli, ternyata cuma palsu. Ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Yakin, optimis. Sehingga kita antusias tetap terjaga. Ini beli nih. Mau robana, rojali, ya kan, atau PHP, apapun itu namanya, istilah-istilah yang sering Anda dalam dunia sales itu, silahkan. Kita tetap optimis dong. Ya, sehingga optimis akan mengalir. Ya, berpikir positif dan optimis bahwa yakin dengan ini bakal closing nih. Ini bakal jadi omset gua nih. Sehingga energi akan terus mengalir buat Anda semuanya, rekan-rekan. Ada interaction di sini. Kalau kita membahas tentang interaction, yaitu bagaimana kita bisa menggali kebutuhan, presentasi, dan atasi keberatan. Kita bahas yang pertama rekan-rekan semuanya, yaitu bagaimana menggali kebutuhan. Teman-teman, pernah datang ke sebuah dokter ya? Teman-teman datang ke dokter, kemudian Anda sakit, apakah Anda langsung ditanya, Mbak Ulan, datang ke rumah sakit, ini saya yakin, ini diabetes, ini stroke, ini panuan. Ini orang gila. Enggak gitu kan? Pasti seorang dokter, dia akan menanyakan, apa gejalanya? Apa yang dirasakan? Apa keluhannya? Ya, sudah berapa hari? Kan begitu. Ini namanya adalah diagnosa analysis. Jadi seorang sales, jangan lupa untuk probing atau menggali kebutuhan. Tanya, Pak, apa yang Bapak butuhkan? Apa yang Bapak cari? Sehingga kita tahu formulanya apa, resepnya apa. Kita kan dokter. Seorang sales, seorang marketing adalah dokter bagi orang-orang yang memang sedang confused gitu loh. Dia bingung mau beli produk apa. Mungkin kalau misalnya kayak Mbak Ulan atau Mas Norman mau beli TV, dia pun pasti lagi bingung TV apa yang 32 in atau yang 40 in, atau yang yang kecil 24 in. Ya kan begitu.
Atau kan Mbak Wulan main beli kulkas, pasti ntar ketika masuk ke dalam store bingung, ini kulkas yang satu pintu atau yang dua pintu? Atau malah yang nggak ada pintunya dia mau beli? Boleh saja, ya. Ini adalah ciri-ciri orang Streisand ya. Jadi pasti bingung. Jadi saya adalah seorang konsultan, seorang dokter buat salah satu customer yang datang kepada kita, maka kita berikanlah, kita diagnosa sehingga memberikan formula yang baik dan jual sesuai dengan keinginan, guys. Jangan sampai kita menjual karena produk ini ready, ya. Karena saya pernah pengalaman bahwa ada seorang sales ketemu sama konsumen, rumahnya itu 3x2 yang seharusnya diberikan AC setengah PK gitu kan, dengan listrik kecil ya 320 watt. Tetapi karena yang ready 1 PK, dia jual 1 PK konsumen nggak tahu ya iya aja, dan akhirnya setelah 1 hari ke depan di rumahnya listriknya jepret ya kan, mati, balik lagi komplain marah-marah. Orang 3x2 buat kamar kok dikasih 1 PK. Perbedaan listriknya sangat tinggi antara 320 sampai dengan 700 ya. Dia jepret ya, mati. Nah, ini akan menjadi bumerang buat seorang sales apabila menjual sesuai dengan produk yang ready. Maka dari itu, juallah produk sesuai dengan diagnosa Anda. Presenting, mempresentasikan, sampaikan kebenaran. Kalau misalkan listrik kita besar, sampaikan bahwa listriknya besar. Jangan sampai nunggu konsumen komplain. Kalau misalkan memang buatan kita adalah buatan Cina, sampaikan bahwa kita adalah made in China. Kalau memang dari made in-nya Indonesia, sampaikan Indonesia. Kalau misalkan Jepang, Korea, silakan sampaikan dengan kejujuran Anda. Ya. Kalau memang Anda ini adalah reseller, ya sampaikan dari reseller. Gitu loh. Kalau ditanya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi sampaikan sampaikan kebenaran. Jangan sekali-kali berbohong, karena ketika kita sedang berinteraksi itu adalah kita sedang membangun kepercayaan. Kalau orang sudah bisa sukses membangun presentasi dengan baik, konsumen sudah percaya semuanya kebutuhan klien Anda, konsumen Anda, kalau butuh apa-apa akan cari Anda. Mau cari TV, ingatnya Mas Uwes. Ya, mau tes TV, maunya ke Mas Norman atau Mbak Bulan. Kan begitu, karena ada trust. Penjelasannya enak, nyaman, enjoy di sana. Dan jangan lupa demo dan percaya diri. Oh, ini nih bagaimana mendemokan produk dengan baik. Karena kalau kita belajar dengan personality, yaitu kita melakukan pendekatan Steven, ya ini salah satu orang sensing ini kan sangat suka, indrawinya kuat, maka demokan dengan baik. Confident, ya, yakin ketika kita menjelaskan. Seperti saya menjelaskan secara antusias pada sesi hari ini, karena saya percaya diri bahwa ilmu yang saya sampaikan based on experience dan sangat fluence kepada konsumen Anda. Atasi keberatan, yes. Yang berat sekarang di saat pandemi tidak hanya berat badan karena banyakkan WFH ya, PPKM pelan-pelan kenapa melar ya, jarang kemana-mana. Tetapi pastikan bahwa seorang konsumen pun pasti akan mengalami penolakan kecil, tapi tidak membuat kita menjadi menyerah, gitu loh. Mungkin nanya, Mas Norman, kok harga tes TV mahal banget ya? 500.000 gitu. Investasinya 500.000. Oke. Berat. Teknis, yes. Oke, boleh bantu stop share dulu, Mas Norman. Suara oke, gambarnya hilang ya. Oke, baik. Yes. Oke, kita kembali lagi. Gangguan error, manusia gangguan. Sales pun gangguan. Nah, kalau nggak tahu langkah-langkahnya. Share screen. Suara aman. Baik, terima kasih Mas Norman dan Bulan. Yap. Tadi sampai dengan
Ya, atasi keberatan. Orang pada umumnya akan merasa bahwa kok harganya mahal banget sih? Kok produk elektroniknya mahal banget? Atau tes TV kok mahal banget? Yes, guys, bahwa memang orang mau membayar atau menginvestasikan produknya kalau sesuai dengan yang dia jual. Maka dari itu, berikanlah benefit. Mas Wes, ini kenapa kok tes TV mahal banget? Begitu betul, Pak. Memang tes TV mempunyai investasi yang sesuai dengan kualitasnya. Dengan menginvestasikan 500.000, Bapak bisa memahami jauh lebih dalam, memahami potensi anak Bapak yang tentunya ini sekali seumur hidup, Pak. Maka akan terlihat murah gitu loh ya. Jadi kenapa kok produk Samsung kok mahal banget? Betul, karena kualitasnya yang kita jaga, Pak. Bapak mendapatkan produk yang terbaik, Bapak mendapatkan produk yang memang saat ini adalah yang tercanggih, sehingga akan kelihatan investasinya itu murah. Nah, teman-teman, dalam proses interaksi, maka kita juga sedang menganalisa, mendiagnosa juga sebenarnya konsumen kita itu tipikalnya apa. Teman-teman, saya pernah jalan-jalan ke Kupang nih. Ke Kupang. Kita anggaplah kita tutup dulu 5 karakter ini, tapi saya pencerita. Saya pernah ke Kupang. Ke Kupang saya beli nasi goreng. Pade, makan orang Jawa. Saya beli nasi goreng dong, Pade. Kemudian Pade-nya tidak ada waktu 1 menit, sudah tersedia. Nasi goreng plus telur. Nggak ada 1 menit. Kok cepet banget? Saya tanya, Pade, kok cepat kali gue tengok nih. Nggak ada 1 menit, sudah matang. Kemudian Padenya, Mas, nasi gorengnya ini, ya, ini sudah ada di tempat kayak semacam tempat es besar gitu ya. Jadi dia tinggal, kalau nggak di rice cooker ya tinggal ngambil aja, udah matang rice cookernya, dan telurnya sudah matang juga. Saya tinggal makan. Oh, oke, saya tinggal makan aja. Saya penasaran, Pade, kok nggak digoreng dulu sih, Pade? Biar anget gitu ya, biar panas gitu kan? Kemudian Padenya jawab, Mas, kalau di Kupang sini ya, saya masak dulu, kemudian saya ibaratnya ngikutin proses dulu, membutuhkan waktu 10 menit. Di sini orangnya galak-galak, Mas, komplain mulu ya kan? Jadi saya sering ditegur karena kelamaan masaknya. Oh, begitu ya. Jadi beda ya, Pak De, kalau misalkan di Jakarta, di Jawa dengan di sini beda, Mas. Saya juga dulu pernah kayak gitu, tapi malah nggak laku. Saya diomelin terus sama orang-orang warga sekitar. Oh, poinnya adalah bahwa ternyata dalam makanan saja antara Kupang, Jakarta, Jawa mungkin berbeda itu kan ya. Ternyata karakternya berbeda. Nah, ini makanan. Ternyata kalau kita memahami karakter, kita orang ya kan, orang itu juga secara fitrahnya itu memang mempunyai karakter yang berbeda. Ada di sini saya menggunakan teorinya yang validitasnya tinggi adalah menggunakan teori pendekatannya Steven. Mungkin ada rekan-rekan semuanya yang memang banyak menggunakan teorinya DISC ataupun yang lain, tapi saya di sini lebih trust menggunakan pola pendekatan Steven. Yaitu orang dibagi menjadi 5, adalah orang sensing, orang thinking, kemudian orang intuiting, feeling, dan insting. Nah, kelima mesin kecerdasan ini itu adalah salah satu merepresentasikan karakter kita. Penjual pun akan bisa mendeteksi orang itu seperti apa. Kalau lu ketemu sama orang thinking, ya lu bakal responnya seperti apa? Jangan sama. Karena kalau sama ya kayak tadi rekan-rekan jual nasi goreng, Anda paksakan untuk masak dulu nasi goreng di Kupang, ada di demo. Anda menawarkan gaya sensi kepada orang intuiting, ya mungkin akan ditolak gitu loh. Ya. Anda menawarkan gaya feeling kepada orang thinking, ya maka yang nggak cocok gitu loh. Maka akan ada PHP lagi. Wah, nggak mudeng apa yang lu mau gitu. Maka dari itu rekan-rekan, pahami dulu konsumen kita, kemudian kita akan memahami kira-kira apa sih yang terbaik. Rekomendasinya apa? Maka spesial untuk Anda, mungkin ini belum ada, ya, ya, secara personality, maka buat Anda silakan. Orang sensing, ini kan indrawinya kuat. Ketika datang pada umumnya dia adalah orang yang
rapi, matching, dan datang pun tegas, lugas gitu kan. Dia mendominasi percakapan karena energinya besar. Jadi karena baterainya besar ini dia suka untuk agresif di sana. Dan indera winya kuat, dia suka menyentuh langsung. Jadi datang, Mas, lihat dong TV-nya. Mas, lihat dong. Coba lihat AC-nya kayak mana. Saya mau lihat. Orang-orang sensing ini pada umumnya tidak suka kalau misalkan beli kucing dalam karung. Ada produk gue beli, kalau nggak ada ya mohon maaf, ntar dulu ya. Ketika ada orang-orang yang seperti ini, energinya besar, kemudian dia sangat lugas ya, maka rekomendasi Anda adalah demokan dengan baik. Orang sensing, indera kuat, maka berilah demo-demo yang terbaik. Bagi Anda seorang sales, kalau mau nawarin produk yang, kalau mau baju, ya baju yang terbaik yang Anda punya. Praktis, persiapkan demo. Silakan Bapak mau coba, tawarkan. Silakan Pak, tempat gantinya ada di sana. Silakan Pak, Bapak silakan mau cobain remote-nya. Gimana Pak, remote-nya canggih banget kan Pak? Kalau Anda seorang penjual makanan, ketemu orang sensing, Pak, silakan Bapak cobakan rasanya. Bedakan dengan resto-resto lain, Pak. Nah, dan juga teman-teman juga butuh pengalaman nyata. Sebagai contoh begini, Pak, kalau di perusahaan saya lama dulu itu adalah, Pak, kakak saya Pak pernah pakai mesin cuci ini 5 tahun Pak, nggak ada masalah Pak. Bahkan kemarin ada konsumen saya Pak beli 3 unit lagi Pak, karena produknya ini sudah dia pakai dari 3 tahun lalu dan masih awet. Nah, inilah pengalaman nyata. Orang-orang yang seperti ini ya beginilah caranya. Jadi teman-teman, oh begitu ya, gampang. Selanjutnya adalah orang thinking. Nih, teman-teman. Orang thinking ini dalam pengalaman saya, based on experience, datang, ya, itu dia sudah buka sosmed, dia sudah browsing, dia sudah lihat YouTube, udah bawa alat tulis, pulpen, nyatetin semuanya. Dia sangat hati-hati dalam ucapannya, sistematis, cenderung dingin, datang-datang diem begini di depan TV, ya kan? Kemudian ngecekin promo. Ya, compare kanan kiri, lihat secara detail produknya kayak apa. Analisa logika perhitungan banget nih orang ya kan. Bahkan sampai watt listrik, dia compare tiap brand ya, ada 5 brand dia catat semua, LG, Samsung, apalagi nih, Sony, coba lihat listriknya catatin semua sama dia. Cari mana yang paling kecil. Ya. Ukurannya Mas, tolong Mas diukur SBS. Wah, saya ambil meteran, diukur lagi kanan kiri. Coba lihat SBS-nya LG diukur lagi dimensinya. Wah, mantap. Ini hanya orang-orang yang thinking yang bisa melakukan hal itu gitu loh. Detailnya kuat banget ya kan. Dan jangan sampai Anda menjanjikan satu hal yang Anda tidak bisa tepati kepada orang thinking. Kelar hidup Anda. Lalu rekomendasinya adalah jangan beropini ya. Sediakan manual book Pak, lihat manual booknya Pak, gampang banget, listriknya gini ya kan, kecil, kemudian cara penggunaannya gampang Pak. Anda harus menjadi orang yang paham, mengerti produk yang dijual. Kalau misalkan ditanya nih, Mas, kelebihannya Samsung apa? Kelebihannya perumahan Modern apa? Anda seorang sales jawabannya, ya Pak, kita harganya murah. Ketemu orang thinking, kelar hidup bau. Mas, kenapa kok Modern Land yang ada JGC kok mahal? Pak, JGC, Jakarta Garden City, Pak, adalah perumahan dengan kadar oksigen tertinggi di Indonesia. Ketika Bapak beli di JGC, Bapak berarti tidak hanya beli rumah, tapi Bapak beli jaga kesehatan Bapak. Karena banyak pepohonan di sana, Pak. Sekarang Pak, pohon-pohon jarang banget. Cuma ada di Jakarta Garden City, Pak, kadar oksigen paling tinggi perumahan di Indonesia. Kenapa harganya mahal, Pak? Oh, begitu. Jadi saya beli nggak cuma rumah ya, Mas? Betul, Pak. Jadi produknya ngerti. Orang-orang thinking itu harus benar-benar real. Ini lihat nih Pak, datanya Pak. Nah, ini menurut survei Pak. Ini ada di Kompas Pak. Mantap, orang thinking terpuaskan. Dia beli produk dengan spek yang dia pahami, yang dia yakin bahwa ini tepat buat saya. Berikan ekspresi yakin, ya. Tidak mengulang penjelasan. Berikan bukti secara fakta. Yes, tadi ya. Kalau misalnya ada fakta dari pendukung-pendukung, media-media pendukung kayak mungkin Instagram atau media-media koran, majalah, silakan. Ya, Pak menurut survei ya, ini Pak, bahwa
perumahan modern adalah perumahan terbaik. Yes. Silakan. Contoh, silakan produk Anda diberikan satu bukti yang nyata agar memuaskan orang thinking. Demo memuaskan orang sensing, thinking, data akurat Anda siapkan, dan selanjutnya adalah orang intuiting. Orang intuiting ini memang unik ya. Jadi penampilannya berkelas, luar biasa, kece ya. Pelan, jelas, datar dan tenang ketika datang pendiam, yes, ya. Dan datang biasanya dia dengan sikap ramah, tangannya seperti ini ya. Kalau kadang-kadang kalau orang thinking begini ya, atau mungkin beda pokoknya ya. Kalau sensing dia langsung lihat produk. Kalau orang thinking, oke. Penyampaiannya apa adanya, diamnya itu dijelasin kok dia diem aja ya kan. Kita jelasin produknya tapi dia diem aja. Kalau orang sensing kan aktif ya kan, karena dia penasaran, energinya besar, nanya, wah, gitu kan. Kalau thinking butuh bukti. Nah, mana mas? Jangan ngecap doang lu gitu kan. Nah, kalau orang intuiting itu diamnya itu sedang menganalisa. Apakah ini benar-benar terbaik untuk dia gitu kan? Ini long term nggak, jangka panjang nggak? Jadi dia menginginkan sampai dengan 5 tahun 10 tahun ke depan. Ya, cenderung ya terlihat cuek. Cueknya itu karena diam sedang memikirkan bahwa ini bagus nggak sih, cocok nggak sih? Ini long term nggak sih? Gitu. Maka perilaku yang disarankan adalah pengaruhi tegaskan keputusan yang telah diambil. Kemudian jelaskan secara benefit, Bu ini keren banget. Bahkan kalau Ibu beli perumahan di Modern Land ini sampai dengan tahun 2050 ya. Ini luar biasa sekali. Mas, kemudian gunakan analogi. Jadi kalau misalkan, Bu, kalau Ibu punya kamera nggak, Bu? Punya laptop nggak, Bu? Oh iya saya punya mas. Nah sekarang ada kamera, ada laptop dalam satu produk, Bu. Namanya adalah Samsung Note. Keren kan? Ya. Itu contoh-contoh yang memang membuat kiasan-kiasan yang menarik buat orang intuitif. Hindari tel produk. Orang feeling. Ini unik teman-teman. Orang dia datang, ya. Kemudian nanya produk. Kita tanya, Bu, gali kebutuhan, probing, Bapak Ibu butuh produk apa, Bapak butuh produk apa. Kemudian dia jawab, saya nyari TV. TV untuk ukuran untuk ruangan apa, Bu? Ukuran berapa yang Ibu butuhkan gitu kan. Mas saya untuk ruangan tamu. Wah, ruang tamunya Ibu tinggal di mana kalau boleh tahu? Saya rumahnya ada di Pondok Indah Kapuk. Wah, keren ya, Bu, Pondok Indah Kapuk. Oh iya, Mas, itu kan suami saya yang beli, suami saya kerja di Amerika. Wow, keren, Amerika. Wah, pasti anak Ibu hebat-hebat. Iya, Mas. Anak saya sekarang lagi di Binus University di sana. Besok S1-nya mau saya kuliahin di Inggris. Wah, diajak ngobrol asik ya kan. Nggak nanya produk, nggak nanya apa. 1 jam kemudian, Bu, kita bungkus ya, Bu ya. Yang 40 inch kita kirim. Oh ya, Mas. Karena dia udah happy gitu loh. Ya, nggak nanya detail produk, tiba-tiba kalau kita sudah bisa meng-engage konsumen orang feeling, happy. Yes. Dia friendly banget, baru diajak ngobrol nyambung, nyaman ngobrol sama orang feeling ya, sama orang feeling. Suka bercerita tentang keluarga dan tentunya dia suka diapresiasi. Aduh, Ibu anaknya lucu banget sih ya Allah. Pantas ibunya cantik. Wah, kalau udah kayak gitu, ya itu closing sudah depan mata ya. Puji dengan baik, kayak tadi contohnya, wah Ibu ya ampun, tasnya keren banget sih Bu, ini pasti ekspor ya Bu, ini pasti impor ya Bu, ini limited edition ya Bu. Happy kali Dahlia dia ya kan. Ibu nambah cantik deh kalau pakai ini, wah jos sekali. Suami Ibu ganteng banget, Ibu keren deh, bisa kerja di Amerika, wah. Orang feeling itu kan pendengar yang baik, jadi pastikan kita menggunakan bahasa verbal yang positif ya. Jangan sekali-kali, Bu, kok anak Ibu beda sama Ibu? Ibu cantik kok anaknya. Hati-hati kok ngomong gitu ya. Bisa kau dikutuk sama Mak Erot ya. Mak Lampir. Jangan. Itu not good ya buat you. Oke teman-teman, katakan setuju dengannya dan bicara secara personal. Oh yes, baik Bu. Oke Bu. Yes Bu. Ya, jadi apapun yang disampaikan, ya memang dia nggak suka ditolak, tapi ya bolehlah. Sekali-sekali kita bilang, baik Bu, sip. Mas saya mau kirim besok bisa? Oke, baik Bu, siap.
Untuk waktunya boleh saya rekomendasikan sesuai dengan jadwal pengiriman kita. Nah, biar ibu pun nyaman. Tuh feeling. Insting, warna tidak mencolok, cenderung tenang, geraknya cepat, responnya cepat, kemudian multitasking. Jadi ketika kita mau analisa, kok ini kayak orang sensing, kok orang thinking. Tadi dia nyuruh gue demo, cuma demoin produknya, nanyain listrik, suruh ngukur-ngukur, ya. Tiba-tiba, tapi diajak ngobrol kok gampang banget, ya kan. Jadi ini gerak-gerakannya agak unik ya kan. Semua MK dia punya. Ini orang apa ya? Ada orang-orang jadi unik ya. Nah, ini orang insting, multitasking ya. Atau enggak teman-teman datang ke store Anda, ya ini pernah saya alami. Mas, saya nggak mau beli Samsung. Kenapa? Saya pakai setahun, rusak AC-nya. Wah, oh AC-nya rusak ya Bu ya. Ya dia traumatik. Ini challenge buat kita sendiri ya. Jadi Ibu mau nyoba lain, mungkin mungkin ada beberapa faktor yang membuat Ibu rusak seperti mungkin listrik yang nggak stabil atau apa. Enggak Mas, saya nggak mau beli Samsung. Kita udah bela mati-matian dia nggak mau. Ya itu adalah traumatik. Dan kita butuh beberapa penjelasan-penjelasan yang akurat, yang mohon maaf sebelumnya sehingga konsumen kita happy di sana. Kemudian jawablah sesuai dengan kebutuhan. Intonasinya harus lembut, hindari analogi dan kalimat sederhana. Ya, teman-teman. Gak usah ribet-ribet sama orang insting. Yang pasti kita berikanlah jawaban yang bisa memuaskan dia. Dia tanya apa, kita jawabnya apa. Ya. Nah, ini adalah interaksi. Yang selanjutnya adalah closing. Orang closing itu berikan ID. Jadi kalau udah transaksi, Pak, silakan Pak, ini adalah ID card saya, silakan Bapak hubungin saya, dan saya 24 jam siap untuk Bapak membantu Bapak. ID, kartu nama tentunya. Yaitu tawarkan jaminan. Jaminan itu adalah garansi, Pak. Garansi kita ada 5 tahun, kita ada di Samsung, Samsung di Tomang, kita ada di Jakarta, di seluruh Indonesia ada 260 cabang yang siap untuk menggaransi produk Anda. Wah, mantap. Selanjutnya, jangan lupa up dan cross selling. Bapak sudah beli TV, mau AC-nya Pak, lagi ada promo. Bapak udah habis tes TV, Bapak silakan mau ada workshop PSL1, kan gitu. Habis PSL1, ditawarin lagi, Bapak mau PSL2, itu namanya adalah upselling ataupun cross selling gitu kan. Bisa. Bapak sudah menawarkan AC, Bapak mau mencoba mungkin ada TV-nya gitu kan. Yang dari home appliance ke elektronik TV. Yes, teman-teman. Begitu 5 selling step dalam berjualan, ya. Jangan lupa yang pertama persiapkan diri Anda, preparation jangan lupa. Ya, yang keduanya adalah grooming, berikan penampilan yang terbaik untuk diri Anda. Berikanlah suatu energi yang besar dengan wajah Anda. Ya, yaitu adalah grooming. Yang ketiganya yang ketiganya bagaimana kita bisa membentuk sebuah skala yang diri kita itu enjoy, ya. Nah, saya akan biar kita sama-sama ngulang biar enak. Ya. Grooming, jadi greeting itu satu hal yang memang membuat kita jadi nyaman, ya. Jadi sentuhan pertama yang sangat menentukan. Interaction, ya, jadi ada menggali kebutuhan, kemudian memperhatikan produk, yang terakhirnya adalah bagaimana kita bisa mengatasi keberatan. Yang terakhir adalah closing. Yes, ketika Anda sudah closing, maka pendapatan revenue sudah ada di tangan Anda. Baik teman-teman, terima kasih dari saya. Semoga 5 selling step ini bisa Anda kuasai, dan jangan lupa pahami konsumen Anda bahwa Anda tidaklah sendiri ya dalam dunia ini. Ingat bahwa Anda itu kita ada 5 mesin kecerdasan: sensing, thinking, intuiting, insting, dan feeling tentunya. Kita berhubungan dengan manusia, bahwa kita berhubungan dengan manusia, bukan dengan robot. Jadi pastikan sentuh hatinya, maka Anda, nilai kepercayaan Anda akan luar biasa, dan closing ada di tangan Anda. Pendapatan revenue sudah menunggu Anda. Jadilah seorang sales expert yang hebat. Kita menjadi pribadi yang anti PHP, dan kita menjadi PHP yang
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, give applause untuk trainer muda kita Mas Imam. Wes, keren sekali ya. Bagaimana tadi menyimak sajian materinya, antara lawakan dan materi jadi satu ya. Tolong teman-teman, jangan ditiru kosakata yang aneh dari Mas Imam tadi ya, tapi materinya sungguh luar biasa. Semoga teman-teman banyak mendapatkan inspirasi dari materi-materi yang keren, sehingga teman-teman bisa menjadi seorang marketing yang handal dalam penjualan, sehingga teman-teman tetap mendapatkan pundi-pundi dengan cara yang elegan. Nah, setelah mengungkap rahasia penjualan secara efektif, yuk teman-teman segera action, segera mengaplikasikan materi-materi dan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh sang trainer kita. Nah, saatnya sekarang teman-teman untuk gerakin jarinya, berikan like dan komen terbaik teman-teman. Yuk ajak semua rekannya, sahabatnya untuk menyaksikan video ini, kemudian ajak like, ajak komen, dan berikan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menyaksikan video yang sangat inspirasi ini. Semoga teman-teman semakin bertumbuh, semakin sukses, mulia, dan semakin bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia. Assalamualaikum Sobat Steven semua. Steven Institute mempersembahkan International Steven License Trainer Carnival. Sebagai bentuk syukur kami atas nikmat waktu dan ilmu yang Allah karuniakan. Barang siapa menunjuki kepada kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Dan inilah legacy kontribusi kami, para trainer Steven yang siap untuk tangguh dan terus bertumbuh. Hidup perlu untuk dijaga nurani, sistematis setiap kata, berpengaruh menggugah asa, sukses mulia, harap terjadi, menginspirasi, selalu di hati, Steven Trainer. Assalamualaikum Sobat Steven semua. Steven Institute mempersembahkan International Steven License Trainer Carnival.